Salam damai sejahtera saya ucapkan kepada segenap pemirsa sekalian yang saat ini bergabung bersama dengan kami, bersama dengan saya, Dr. Stephen Einstein Liao, dalam acara kita, acara Mutiara Kebenaran. Saya berharap Anda yang mungkin sudah mengikuti acara ini sekian lama, Anda mendapatkan berkat dari acara ini. Puji syukur kepada Tuhan kalau Anda merasa dikuatkan, Anda mendapat pengetahuan akan firman Tuhan yang lebih mendalam, Anda diajar dan dibimbing dalam kehidupan sehari-hari bersama dengan Tuhan. Dan jikalau demikian, maka silakan membagikan mutiara kebenaran ini kepada sebanyak mungkin orang dan juga jangan lupa untuk mendukung pekerjaan Tuhan di wilayah Anda, yaitu gereja-gereja lokal yang Alkitabiah. Ya, jadi kita ingin mendukung pekerjaan Tuhan dimanapun itu berada. Oke, dan hari ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita masuk ke dalam Yosua. Jadi, mutiara kebenaran sudah sampai di Yosua. Dan hari ini kita akan melihat pasal 11 dan pasal 12. Ya, dan kalau Anda baru bergabung, Anda perlu tahu bahwa biasanya dalam mutiara kebenaran kita membahas satu sesi itu kira-kira satu pasal. Jadi satu sesi itu kita kasih waktu ya secara kasar 1 jam. Walaupun dalam beberapa situasi yang jarang bisa lebih sedikit dari 1 jam. Tetapi lebih sering adalah sedikit kurang dari 1 jam. Jadi sekitar 50-an menit biasanya kita membahas. Namun kalau pasalnya pendek, kadang-kadang bisa 40-an menit. Tetapi hari ini kita akan membahas pasal 11 dan pasal 12. Nanti kita akan melihat karena pasal 12 adalah pasal yang pendek pembahasannya. Jadi bagusnya kita gabungkan dengan pasal 11. Oke, dan mari kita membuka Alkitab kita bersama. Kalau Anda mendengar sambil menyetir atau mengendarai motor dan sebagainya, tentu jangan sambil membaca Alkitab. Anda bisa mendengarkan yang saya bacakan dengan baik nanti. Tetapi kalau Anda di rumah, Anda sedang di kantor atau di tempat-tempat lain di mana Anda bisa membuka Alkitab, silakan membuka bersama dengan saya dalam Yosua pasalnya yang ke-11. Sebelum kita membaca perikop ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita minta pimpinan Tuhan, pertolongan Tuhan. Bapa yang di surga, Tuhan yang maha baik. Sungguh kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur karena kami dapat mengenal Engkau. Dari posisi kami yang terhilang, jauh dari Tuhan, jauh dari pengertian yang benar akan hakikat dunia ini, akan Engkau, dalam pemberontakan, namun dari semua itu Engkau telah menebus kami. Dari semua itu Engkau telah membuat kami mengenal Engkau. Bukan hanya mengenal Engkau, bahkan menjadi dekat dengan Engkau. Bahkan diangkat menjadi anak-anak-Mu oleh karena karya penyelamatan yang dilakukan oleh Sang Juru Selamat kami yang terkasih, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau telah mengasihi kami, dan kami ingin mengasihi Engkau. Dan kami mau melakukannya dengan cara mengenal Engkau, mempelajari firman-Mu, menaati firman-Mu. Tolong kami ingin belajar dari perjanjian lama yang adalah bagian dari firman-Mu. Kau yang tolong kami mempelajari kitab Yosua. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Yosua pasal 11, kita baca dulu ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Setelah hal itu terdengar kepada Yabin, Raja Hazor, diutusnyalah orang kepada Yobab, Raja Madon, dan kepada Raja negeri Simron, kepada Raja negeri Aksaf, serta kepada raja-raja yang di sebelah utara, di pegunungan, di Araba Yordan, di sebelah selatan Kinerot, di daerah bukit dan di tanah bukit Dor di sebelah barat, yakni raja-raja orang Kanaan di sebelah timur, dan di sebelah barat orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Yebus di pegunungan, dan orang Hewi di kaki gunung Hermon di tanah Mispa. Kemudian keluarlah raja-raja ini bersama-sama semua tentaranya, amat banyak rakyat, seperti pasir di tepi laut banyaknya, beserta sangat banyak kuda dan kereta. Raja-raja ini bersekutu
dan datang berkemah bersama-sama dekat mata air Merom untuk memerangi orang Israel. Baik, dan di pasal 11 ini kita melanjutkan pasal 10, dan pasal 10 di sesi yang lalu atau kemarin mungkin Anda mendengarnya, atau terserah kapan Anda mendengar sesi itu. Kita sudah membahas tentang bagaimana Yosua beserta dengan orang-orang Israel berperang melawan raja-raja bagian selatan dari Kanaan. Jadi taktik Yosua sebagaimana Tuhan pimpin mereka menyeberangi sungai Yordan, kemudian mereka menyerang Yeriko, dan Yeriko sudah kita singgung berada di pertengahan Kanaan. Jadi Yeriko, Ai itu ada di tengah-tengah Kanaan. Jadi dengan menyerang bagian tengah, maka Yosua secara efektif membelah Kanaan menjadi dua bagian, begitu, bagian selatan kemudian bagian utara. Dan benar, ternyata yang selatan duluan yang bereaksi dan pemicunya waktu itu adalah bergabungnya Gibeon, ya. Gibeon membuat aliansi dengan Israel, dan itu membuat raja-raja lain marah. Mereka menyerang Gibeon, kemudian berhadapan dengan Israel. Terjadi peperangan di situ di pasal 10, dan di situ juga ada mukjizat yang luar biasa, yaitu matahari berhenti. Itu sudah kita bahas di pasal 10. Masuk ke pasal 11, kita mendapatkan di sini ada peperangan lagi. Peperangan kali ini melawan bagian utara. Bagian utara, jadi raja-raja ini bergabung, yaitu Raja Yabin. Rupanya pemimpinnya adalah Raja Yabin di sini, ya. Yabin Raja Hazor, dan Hazor adalah salah satu kota besar, mungkin kota yang paling besar di Kanaan, ya, minimal Kanaan Utara. Ini kota yang sangat besar sekali pemimpinnya, dan dia mengumpulkan orang-orang sama seperti di selatan. Ya, di selatan waktu itu pemimpinnya adalah Adonizedek, Raja Yerusalem. Dan kali ini adalah Yabin, Raja Hazor, untuk menyerang Israel. Dan ini mengajarkan kita beberapa prinsip di sini, ya. Pertama, kita melihat bahwa orang Israel walaupun mereka menang, mengalami pertempuran lagi, mengalami peperangan lagi. Jadi selama kita ada di dunia ini, kita akan terus mengalami pertempuran rohani. Hanya karena kita menang, tidak berarti bahwa iblis akan tinggal diam atau dunia akan tinggal diam. Ya, ketahuilah bahwa perjalanan hidup orang Kristen bukanlah lari jarak pendek, ya, bukan sprint orang bilang, tetapi adalah maraton. Maraton itu digambarkan di dalam Ibrani pasal 12 misalnya, di mana kita disuruh untuk menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, supaya kita dapat berlari dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi jangan berpikir bahwa saya akan menang satu kali ini kemudian santai seterusnya. Tidak demikian, saudara kasih Tuhan. Hidup kekristenan adalah maraton. Kita akan mengalami pertempuran rohani. Godaan akan datang dan harus kita hadapi. Oleh karena itu Tuhan juga menyuruh kita lewat Efesus pasal 6 untuk selalu memakai perlengkapan senjata rohani kita, dan itu kita lakukan tiap-tiap hari. Bahkan Tuhan Yesus saja, saudara kasih Tuhan, masih ingat Tuhan Yesus waktu dia di muka bumi ini sebagai contoh dan teladan kita, dia dicobai. Dan apa yang terjadi? Coba kita buka Lukas pasal 4. Dan kita tidak usah baca semuanya, karena ini mestinya cukup familiar untuk para pembaca. Yesus dicobai, dia ke padang gurun, dia puasa 40 hari, kemudian dia lapar, dan iblis datang mencobai dia. Ada 3 pencobaan yang iblis taruh, yaitu mengubah batu menjadi roti, ya, bukan roti jadi batu menjadi roti, kemudian menjatuhkan diri dari bait suci, kemudian menyembah dia untuk mendapatkan seluruh dunia. Dan Tuhan Yesus menang dengan gilang gemilang atas semua itu. Tapi apakah iblis putus asa? Tentu tidak. Perhatikan ayat 13. Lukas 4 ayat 13 dikatakan, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Wow, perhatikan dan garis bawahi ini. Iblis mundur menunggu waktu yang baik. Jadi pertempuran itu akan selalu ada, saudara kasih Tuhan, dan kita harus selalu siap. Jadi kita kembali ke Yosua pasal 11. Sesudah menang, ya, misalnya Anda mengalami kemenangan, Anda macam-macam, ya, misalnya kalau Anda diselamatkan, pada saat Anda diselamatkan, wow, itu suatu kemenangan yang luar biasa. Anda percaya Yesus Kristus, ya kan? Tapi jangan mengira bahwa hidup Kristen, jadi tidak ada kesusahan lagi. Bukan. Tapi hidup Kristen adalah hidup bersama, berjalan bersama dengan Tuhan. Itu indahnya. Apapun tantangan yang kita hadapi, kita bersama dengan Tuhan. Seperti orang Israel, semua pertempuran yang mereka hadapi, Tuhan bisa menyertai mereka. Ya. Dan
Mungkin Anda menang apa lagi? Anda menang, Anda berhasil baca Alkitab semuanya. Mungkin ada di antara para pendengar sekalian yang pernah punya suatu tekad, saya mau baca Alkitab keseluruhan dari Kejadian sampai Wahyu, dan Anda lakukan itu peperangan rohani juga, karena setiap hari Anda rutin dan iblis dan dunia dan kedagingan Anda ya bertarung di situ. Kedagingan Anda bilang, males hari ini. Iblis mencoba dengan berbagai godaan. Namun Anda misalnya Anda berhasil menang, Anda lakukan dengan setia, Anda rutin baca Alkitab, selesai Alkitab, baca Kejadian sampai Wahyu, itu suatu kemenangan. Tapi jangan pikir, sudah selesai, saya nggak perlu baca Alkitab lagi, kan tidak. Nah, ini yang saya maksud. Anda perlu lagi, masuk lagi dalam pertempuran, baca Alkitab lagi, saudara yang kasih Tuhan. Anda mulai belajar melayani Tuhan. Wow, Anda merasakan luar biasa. Anda mulai baby step ya, istilahnya melangkah dengan kecil-kecil. Anda mulai melayani Tuhan, mungkin itu sekolah minggu, mungkin itu paduan suara, mungkin tak apa lagi di jemaat yang Alkitabiah. Anda mulai melayani Tuhan, itu suatu kemenangan ya, tapi jangan puas ya. Masuk lagi, lebih lanjut lagi. Jadi hidup ini penuh dengan pertempuran, tetapi ingat bahwa kalau kita menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan, kita ikut firman Tuhan, kita mengasihi Tuhan, maka tidak ada yang sulit sebenarnya, tidak ada yang sulit. Itu suatu hal yang luar biasa. Kemudian kita melihat lagi, apalagi yang bisa kita pelajari di sini. Kita melihat ada nama-nama yang disebut di sini, Yabin. Yabin adalah Raja Hazor, kemudian dia memanggil semua raja yang lain, Yobab, ya, Madon, Raja Madon, ada kemudian Raja Negeri Simron, Aksaf, dan lain sebagainya. Dan jadi rupanya mereka ini mau berperang melawan Israel. Jadi kita melihat bahwa mereka tidak belajar. Mereka tidak belajar dari kekalahan bangsa-bangsa lain. Mestinya mereka bisa melihat di sebelah selatan apa yang terjadi, ya kan? Mereka bisa melihat bahwa ada satu bangsa atau satu kaum yang berpihak pada Israel, Gibeon. Dan mereka ternyata baik-baik saja. Mereka ternyata diterima oleh orang Israel. Mereka ternyata ya walaupun menjadi hamba kepada Israel, tapi baik-baik saja begitu. Nah, tetapi mereka bisa melihat contoh yang lain. Adoni-Zedek dan lain-lainnya dihancurkan ya, dan kalah dan ditumpas dan dimusnahkan. Jadi mereka sebenarnya punya gambaran dan punya contoh teladan di depan mereka, tapi mereka tetap mengeraskan hati. Nanti kita akan lihat itu di ayat selanjutnya, di mana kekerasan hati mereka kita akan lihat juga ya. Tapi ini memberi pelajaran kepada kita bahwa barang siapa yang mengeraskan hatinya, ada banyak contoh teladan sebenarnya. Kita bisa melihat teladan di dalam Alkitab, kita bisa melihat teladan di kehidupan kita. Sebenarnya hidup ini penuh dengan pilihan, dan pilihannya sebenarnya adalah kita mau ikut Tuhan atau tidak. Ya, dimulai dari keselamatan. Apakah Anda mau menaruh percaya kepada Tuhan sepenuhnya, atau Anda mau mengandalkan kebaikan Anda, mengandalkan baptisan Anda, mengandalkan Anda rajin ke gereja. Ini semua adalah jalan buntu. Ini semua Tuhan bilang ini adalah tidak mampu untuk mendatangkan keselamatan. Ini bagaikan kain kotor di hadapan Tuhan. Anda mengandalkan apa? Tidak bisa. Anda hanya bisa mengandalkan sepenuhnya Tuhan. Tuhan yang bisa menyelamatkan Anda, dan Yesus sudah lakukan itu. Jadi Anda mau percaya siapa? Dan kemudian setelah Anda diselamatkan, Anda mau berpihak pada siapa? Berpihak kepada Tuhan, berpihak kepada firman Tuhan, atau berpihak kepada manusia lama Anda, keinginan lama, hawa nafsu, atau dunia, dan lain sebagainya. Jadi pilihannya sangat simpel sebenarnya di sini. Nah, selain itu kita juga bisa melihat bahwa dalam setiap perlawanan terhadap Tuhan, itu biasa ada pemimpinnya. Ada pemimpin. Kalau tadi di pasal 10 yang sesi sebelumnya kita belajar di sebelah selatan adalah Adoni-Zedek, Raja Yerusalem. Nah, kali ini adalah Yabin, Raja Hazor. Jadi Israel punya pemimpin. Oke, ada Yosua, ada orang-orang lain seperti Kaleb yang nanti akan dibahas. Kalau masuk ke kitab Hakim-Hakim kita tahu ada juga Otniel. Israel punya pemimpin-pemimpin. Nah, yang melawan Israel ini juga ada pemimpin-pemimpinnya. Adoni-Zedek, Raja Yerusalem. Kemudian di sini di pasal 11, Yabin. Nah, ini mengajar kita bahwa setiap kita punya peran. Tadi itu ya, kita bisa memihak Tuhan atau kita bisa melawan Tuhan. Dan kadang-kadang kita bisa memiliki peran untuk mempengaruhi orang lain. Nah, jadi bukan saja kita membuat keputusan untuk diri kita sendiri, kadang-kadang kita juga mempengaruhi orang-orang lain. Dan setiap orang ada mempengaruhi orang lain, hanya sedikit banyaknya.
kita mempengaruhi orang terdekat dengan kita. Kalau Anda seorang suami misalnya, Anda tentu mempengaruhi keluarga Anda. Anda sebagai kepala keluarga mestinya Anda bisa mempengaruhi istri, anak-anak Anda. Nah, dan kalau Anda seorang pemimpin, apalagi misalnya Anda seorang pengkhotbah, Anda seorang hamba Tuhan, Anda seorang gembala, Anda mendengarkan mutiara kebenaran ini, itu bagus. Anda mau belajar firman Tuhan, ya. Tetapi banyak sekali hamba Tuhan, saya dalam tanda kutip hamba Tuhan, banyak sekali pengkhotbah yang mereka sebenarnya menyimpang jauh dari firman Tuhan, tapi mereka tidak mau belajar sesuai dengan firman Tuhan. Ya, mereka tidak mau memeriksa diri sendiri, sudahkah saya benar sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Ya, mereka mengajarkan hal-hal yang salah. Jadi ujung-ujungnya nanti mereka akan melawan Tuhan sebenarnya. Dan di dalam Yakobus, surat Yakobus kita diajar, dikasih tahu, diperingatkan bahwa katanya jangan banyak orang di antaramu mau menjadi guru, kata Yakobus. Ya, karena sebagai guru kita akan dihakimi dengan standar yang lebih tinggi. Jadi Yabin di sini Raja Hazor, ya dia menjadi ringleader atau menjadi pemimpin untuk melawan Israel. Jangan sampai kita menjadi pemimpin untuk melawan Tuhan. Ya. Oke, kita baca lagi, kita lanjutkan ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Apa katanya di sini? Lalu Tuhan berkata kepada Yosua, janganlah takut menghadapi mereka, sebab besok kira-kira waktu ini aku menyerahkan mereka mati terbunuh semuanya kepada orang Israel. Kuda mereka haruslah kamu lumpuhkan dan kereta mereka haruslah kamu bakar dengan api. Lalu Yosua dengan seluruh tentaranya mendatangi mereka dengan tiba-tiba dekat mata air Merom dan menyerbu mereka. Dan Tuhan menyerahkan mereka kepada orang Israel. Mereka dikalahkan dan dikejar sampai Sidon besar dan sampai Misrefot Maim dan sampai lembah Mispa yang di sebelah timur. Demikianlah mereka dihancurkan sehingga tidak seorang pun dari mereka yang dibiarkan lolos. Yosua melakukan terhadap mereka seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Kuda mereka dilumpuhkan dan kereta mereka dibakar dengan api. Oke, jadi kita melihat pertempuran di sini, pertempuran yang luar biasa sengit. Namun ada di ayat 6 sekali lagi Tuhan menguatkan Yosua. Janganlah takut menghadapi mereka. Tuhan tidak ingin kita takut sama sekali. Ya, Tuhan tidak ingin kita takut. Dan ini adalah suatu hal yang sangat penting. Ya, Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan apapun yang kita hadapi. Dan kebetulan saya sedang merekam ini di masa pandemi. Ya, saya tidak tahu Anda mendengar ini kapan. Moga-moga Anda mendengar ini pandemi sudah lewat ya. Tapi kalau Anda mendengar ini tidak lama setelah direkam ya berarti masih pandemi mungkin. Tapi ini tahun 2020 saya merekam ini dan ada pandemi. Pandemi bisa menimbulkan ketakutan ya. Dan saya melihat ada dua respon terhadap pandemi COVID-19 ini. Yang satu di satu sisi yang sama sekali meremehkan pandemi ini, mengatakan itu hoax lah, nggak bener lah, itu tipu daya lah. Itu salah ya, karena ini benar-benar memang ada virus. Tapi di sisi lain ada orang yang ketakutan, total ketakutan, mereka stres, mereka depresi, ya, macam-macam lah ya. Tapi itu juga salah dengan Tuhan. Dan Tuhan tidak ingin kita ketakutan. Tapi Tuhan juga tidak suruh kita menjadi orang bodoh begitu ya. Tuhan ingin kita menggunakan hikmat yang Dia berikan. Tuhan ingin kita berhati-hati dan waspada tapi tidak takut. Tidak takut. Mengapa orang Kristen tidak perlu takut? Karena apa? Nomor satu, kita tahu Tuhan beserta. Nomor dua, kita tahu bahwa hidup kita ini di tangan Tuhan. Ya. Dan nomor tiga, kita tahu bahwa apapun yang kita alami, Tuhan beserta kita dan bekerja untuk kebaikan kalau kita mengasihi Tuhan. Jadi bagi orang yang sudah diselamatkan dan mengasihi Tuhan, tidak ada masalah saudara kasih Tuhan. Tidak ada masalah. Kalaupun kita harus mati sekalipun, ini yang paling buruk nih ya, misalnya ya. Dan banyak orang bilang, aduh ngapain ngomong-ngomong mati, ngapain ngomong-ngomong mati. Loh, nggak masalah. Paulus bilang apa? Bagiku, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi terserah Tuhan. Kalau Tuhan masih punya tugas bagi kita di dunia ini, kalau Tuhan masih mau memakai kita, ya kita bilang, ya Tuhan aku mau bekerja bagimu, aku mau berbuah bagimu, lebih banyak lagi. Tapi kalau Tuhan bilang, oke, sudah waktunya pulang, kalau kita sudah yakin diselamatkan, kalau kita sudah punya jaminan hidup kekal di dalam Yesus Kristus,
maka sudah dikasih Tuhan nggak ada masalah gitu. Sama sekali tidak ada masalah dan kita bisa dengan hati yang penuh ucapan syukur begitu kan menghadapi semua itu. Jadi kita tidak perlu khawatir. Tuhan bilang jangan takut menghadapi mereka ya. Dan ini adalah pertempuran yang mungkin paling berat yang dihadapi orang Israel. Perhatikan kalau kita lihat kembali di ayat yang keempat, musuh yang dihadapi di utara di sini katanya jumlah rakyatnya banyaknya seperti pasir, kemudian ada banyak kuda dan kereta. Jadi ini pertama kali muncul ya musuh-musuh Israel memakai kuda dan kereta. Di Yeriko tidak ada, di Ai tidak ada, kemudian di pertempuran di selatan juga tidak disebut kuda dan kereta. Jadi ini kalau dalam istilah militer ini cavalry ya, pasukan berkuda. Dan ini sangat berbahaya ya, pasukan berkuda melawan pasukan infanteri atau pasukan jalan kaki itu biasanya memiliki keuntungan yang sangat luar biasa besar. Jadi tantangan yang sangat sangat besar sekali. Dan perhatikan bagaimana Tuhan sengaja mengizinkan orang Israel mengalami pertempuran demi pertempuran yang makin lama makin keras gitu, makin lama makin kuat seiring dengan pertumbuhan iman orang Israel. Dan kita tahu orang Israel tadinya takut, bahkan 38 tahun yang lalu mereka takut masuk negeri Kanaan. Bahkan tidak mau masuk sama sekali. Tapi Tuhan tunjukkan langkah demi langkah betapa bodohnya nenek moyang mereka yang tidak mau masuk padahal Tuhan menyertai mereka. Tapi benarlah yang dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 10 di mana ayat 13 dikatakan bahwa Tuhan itu setia dan adil dan Dia tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Dan Tuhan mengizinkan iman kita bertumbuh, kemudian Dia kasih ujian yang lebih lagi. Tujuannya apa? Untuk menumbuhkan iman kita, menumbuhkan iman kita. Tuhan izinkan ujian yang lebih lagi seiring dengan pertumbuhan iman kita. Ya, kalau misalnya Israel langsung menghadapi kuda, kereta dan pasukan ya mungkin itu berat bagi mereka. Tapi mereka sudah melihat Tuhan membelah ya atau menghentikan sungai Yordan, Tuhan meruntuhkan tembok Yeriko, Tuhan membantu mereka mengalahkan koalisi selatan dengan bahkan matahari membantu mereka. Sekarang mereka siap menghadapi apa saja. Dan mereka menghadapi sebelah utara. Kalau kita perhatikan hidup Abraham juga demikian. Abraham, masih ingat ya. Di awal-awal Abraham ini kelihatan imannya ini masih agak ya belum dewasa penuh lah kita bilang. Padahal dia bapak orang beriman loh Abraham. Tapi kita membaca kadang-kadang dia takut. Ya, dia takut masalah dibunuh karena istrinya sehingga 2 kali dia bohong. Ya, di Mesir dia bohong istrinya, itu dia bilang saudaranya, hampir istrinya diambil orang. Wow. Kemudian yang lebih parah lagi di pasal 21 ya, di pasal Kejadian pasal 21. Dan Tuhan di situ sudah bilang bahwa tahun depan Sarah akan melahirkan. Namun kemudian, walaupun Tuhan sudah bilang tahun depan Sarah akan melahirkan, ketika dia sampai ke negeri Filistin, ada Raja Abimelek di situ. Kembali dia berbohong bahwa Sarah itu adiknya dan hampir Sarah diambil istri oleh Abimelek. Nah, itu sangat luar biasa sebenarnya karena Sarah berumur 89, hampir 90 tahun masih menarik perhatian seorang raja. Tapi bayangkan janji Tuhan ini terancam saudara Tuhan. Kalau Sarah diambil istri oleh Abimelek, bagaimana dengan janji Tuhan bahwa Sarah akan melahirkan seorang anak bagi Abraham? Untung Tuhan intervensi. Tapi kita melihat iman Abraham masih terus bertumbuh. Namun saudara Tuhan, apa puncaknya ketika Abraham terus berjalan bersama dengan Tuhan, akhirnya dia merasakan dan membuktikan Tuhan itu benar. Ishak lahir ya dan seterusnya. Iman Abraham bertumbuh. Dan puncaknya apa? Puncaknya di pasal 22. Ketika Tuhan bilang, Abraham, serahkan anakmu Ishak. Serahkan anakmu Ishak kepadaku, persembahkan dia. Dan Abraham dengan taat, tanpa ragu-ragu melakukannya. Wow, luar biasa. Saya tidak yakin Abraham yang katakanlah baru masuk Kanaan waktu dia umur 75 tahun, waktu dia umur 80 tahun ketika dia punya Ismail dan sebagainya. Kalau Tuhan kasih ujian seperti itu dia bisa lolos, belum tentu juga. Jadi iman itu bertumbuh. Oleh karena itu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan tidak mengizinkan kita untuk diuji, dicobai melebihi kekuatan kita. Dan itu adalah Tuhan yang maha baik. Oleh karena itu kita selalu bisa lari kepada Tuhan dan meminta bantuan dan pertolongan Tuhan. Nah, terjadi pertempuran di sini yang luar biasa. Tadi sudah kita baca ayat 6 sampai ayat 9. Orang Israel datang memerangi mereka, mengalahkan mereka. Jadi
dikejar sampai habis. Kemudian ada satu hal yang sangat menarik yang menjadi prinsip yang bagus juga, yaitu Tuhan berkata, kuda mereka harus kamu lumpuhkan di ayat 6 ya. Ayat 6, kuda mereka haruslah kamu lumpuhkan dan kereta mereka haruslah kamu bakar dengan api. Dan Yosua melakukan ini di ayat 9. Yosua melakukan terhadap mereka seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Kuda mereka dilumpuhkan dan kereta mereka dibakar dengan api. Jadi ini adalah persenjataan yang sangat canggih waktu itu. Ya, teknologi yang canggih ya. Dalam perang itu kadang-kadang kan bukan hanya masalah jumlah orang, tapi teknologi. Kenapa Amerika misalnya pasukannya begitu hebat ya? Bukan hanya masalah orangnya, jumlah orang sih mungkin bisa saja kalah. Tapi mereka punya persenjataan yang luar biasa. Pesawatnya lebih canggih, tank-tanknya lebih canggih segala macam ya, radar dan sebagainya. Dan peperangan sering tergantung kepada teknologi. Dan pada masa itu, punya kereta dan punya pasukan berkuda itu dianggap teknologi yang sangat luar biasa. Teknologi peperangan yang sangat-sangat luar biasa. Dan sangat tergoda mungkin orang Israel untuk berkata, nah sesudah kita kalahkan mereka begini, kita pakai saja, begitu kan. Nah ini kan kita pakai lagi senjata mereka, supaya ini menjadi milik kita. Tapi rupanya Tuhan tidak mau. Tuhan tidak mau mereka menggunakan senjata-senjata orang kanan ini. Tuhan suruh kudanya dilumpuhkan, keretanya dibakar dengan api. Kira-kira mengapa, saudara Tuhan memerintahkan hal ini? Ya, kita bisa memikirkan, nomor satu, Tuhan tidak ingin orang Israel mengandalkan kedagingan. Nah, tidak mau orang Israel mengandalkan kedagingan, karena semua kemenangan yang mereka dapatkan, semuanya itu bergantung sama Tuhan. Artinya, ditilik dari sudut pandang manusia, mestinya mereka tidak menang atau minimal tidak menang semudah itu. Gitu ya. Melawan Yeriko, oke, mungkin mereka bisa menang karena cuma satu kota, tapi mereka kalau dengan manusia saja, mereka harus kepung kota itu bertahun-tahun mungkin. Apalagi untuk melawan koalisi selatan, koalisi utara yang mungkin dari segi jumlah tidak kalah dengan orang Israel. Ya. Dari sisi manusia, mereka mestinya tidak menang atau tidak menang semudah itu. Dan tetapi semua itu mereka menangi karena Tuhan. Jadi Tuhan tidak ingin mereka lari dari bergantung sama Tuhan. Kemudian mereka mulai berpikir, wah saya secara daging saya sudah kuat. Ya. Tuhan tidak mau mereka berpikir seperti itu. Dan kita masih ingat di dalam Ulangan pasal 17, ini di sesi Ulangan sudah pernah kita bahas hukum tentang Raja Israel. Nanti Tuhan kasih tahu bahwa kalau Israel punya raja, mereka tidak boleh punya banyak kuda. Ya, jadi Ulangan 17 ayat 16 dikatakan, janganlah ia memelihara banyak kuda. Dan selain supaya mereka tidak mengandalkan daging, mempunyai kuda dan kereta sebenarnya juga bermasalah, karena berarti orang Israel harus melatih orang-orang yang spesial untuk itu. Artinya mereka harus punya ketentaraan profesional, ya, ketentaraan profesional. Nah, mungkin bagi banyak negara punya tentara yang profesional itu suatu hal yang sangat wajar dan lumrah, begitu kan? Artinya tentara profesional itu apa? Tentara profesional itu orang yang memang profesinya tentara. Di Indonesia kan ada, ya kalau Anda bergabung dengan TNI, ya, dulu mungkin ABRI namanya ya TNI. Ya, Anda menjadi tentara profesional begitu. Anda berkarir di sana, Anda digaji full time jadi tentara begitu. Nah, Israel tidak punya tentara profesional. Jadi mereka tidak punya tentara profesional. Semua rakyat mereka kalau perang itulah tentaranya gitu. Jadi dari rakyat biasa yang kalau ada peperangan menjadi tentara. Jadi itu namanya draft kalau istilah orang ya. Artinya direkrut baru punya gitu, bukan tentara profesional. Dan Israel karena mereka belum bersifat monarki waktu itu ya, belum ada raja, mereka ini teokrasi waktu itu. Jadi dipimpin Tuhan langsung, teokrasi. Mereka tidak punya tentara profesional. Dan ya, kalau teokrasi tidak perlu tentara profesional. Mengapa? Tuhan beserta mereka. Setiap kali ada musuh, tinggal semua orang Israel, semua yang dewasa, yang sehat gitu kan, tinggal angkat senjata perang begitu. Tidak perlu tentara profesional. Karena tentara profesional berarti harus didukung. Artinya begini, harus didukung pajak, ya kan? Tentara dapat duit dari mana? Tentara kan tidak bercocok tanam, ya. Tentara tidak tanam padi atau gandum dan sebagainya. Tentara kan digaji dari pajak rakyat, gitu. Dan kalau negara sih ya wajar-wajar saja. Negara-negara dunia ini ya bagus-bagus saja. Saya tidak berkata tidak bagus. Tapi Israel ini kan spesial.
Israel ini spesial, jadi mereka tidak punya tentara profesional, dan kalau mereka mengambil kereta-kereta ini, kuda-kuda ini, siapa yang mengendarainya? Berarti mereka harus melatih tentara profesional, harus pakai pajak, eh, macam lah, banyak macam lah ya. Artinya mereka akan lari dari sistem teokrasi itu. Jadi Tuhan tidak ingin mereka mengambil kuda dan kereta ini. Nah, itu kita lihat secara historis dan sesuai dengan konteksnya. Sekarang kita tarik pelajaran rohaninya. Pelajaran rohaninya adalah Tuhan tidak ingin orang Kristen hari ini memakai metode-metode dunia yang bertentangan dengan Tuhan, gitu ya. Kalau metode dunia ini bisa mengacaukan ya, program Tuhan, maka tidak boleh kita pakai. Jadi seringkali orang Kristen mencoba mencontoh apa yang dunia lakukan, gitu. Dan kita bilang bahwa, ya kita bisa lihat ini secara positif. Artinya ada banyak hal yang bersifat netral, ya bersifat netral. Misalnya kemajuan teknologi, ya, kemajuan teknologi, ada komputer. Nah, komputer kan bagus, komputer bisa membantu kita dalam banyak hal. Handphone sekarang, handphone makin canggih ya, ada sosial media dan lain sebagainya. Boleh nggak gereja pakai itu, orang Kristen pakai itu? Boleh, karena itu bersifat netral, ya bersifat netral. Jadi gereja-gereja pakai program-program komputer untuk menolong, misalnya macam-macam, ya menolong macam-macam. Saya sangat terbantu dengan komputer. Saya bisa misalnya merekam acara Mutiara Kebenaran. Ini kan teknologi, saya pakai komputer, ya itu bagus, ya sebagainya ya. Handphone ya, ada WhatsApp group, kita berkomunikasi dalam jemaat, kita bisa menginjil ya, lain sebagainya, kita bikin video, sekarang ada YouTube lain sebagainya. Itu bagus. Tetapi yang saya maksud adalah cara-cara dunia. Jadi bukan teknologinya, tapi filosofinya. Nah, ini yang tidak boleh kita ambil dari dunia, begitu sama seperti orang Israel. Tuhan bilang jangan kamu ambil kereta dan kudanya, kudanya dilumpuhkan, keretanya dibakar. Filosofi ini maksudnya apa? Nah, dunia mencoba, misalnya perusahaan atau partai atau apapun juga, dunia mencoba untuk menarik perhatian dengan cara apa? Ya, misalnya kalau produk, ya produk kan pakai iklan, pakai artis, ya, pakai apa? Jadi kadang-kadang ada gereja-gereja yang berpikir seperti itu. Wah, saya mau menarik orang, saya undang artis datang, artis Kristen katanya. Wah, artis Kristen kan. Nah, sehingga ditayangkanlah di gereja ini. Wah, datanglah minggu ini, datang si ini, wah, pemenang misalnya Indonesian Idol, orang Kristen. Wah, lalu ini atlet Kristen, ya, wah, datang kasih kesaksian. Jadi mencoba untuk menarik orang dengan cara-cara seperti itu. Saya rasa itu bukan cara yang alkitabiah ya. Tuhan itu mengandalkan kedagingan, artinya menggunakan pamor, menggunakan keterkenalan, keduniawian untuk menarik orang begitu. Ada lagi, nah ini yang paling parah adalah menggunakan musik-musik dunia untuk menarik orang ya. Dan banyak yang berargumen kita kalau mau menarik orang muda, kita harus pakai musik-musik yang orang muda suka. Musik-musik dunia, apa itu musik dunia? Rock and roll ya, dan semua turunannya yang dengan backbeat ya, dengan suara yang sangat nge-pop atau nge-metal, jazz dan sebagainya. Ya kita harus tarik itu. Nah, lalu kita Kristenkan. Jadi itu disebut sebagai musik Kristen kontemporer. Jadi gaya musiknya, gaya musik tadi itu rock and roll ya. Bahkan ya, di Indonesia bisa juga yang khas-khas Indonesia, misalnya dangdut lah apa dan sebagainya, tapi dikasih kata-kata yang sepertinya Kristiani begitu. Ini salah, saudara. Ini salah karena Tuhan ingin kita menyanyikan lagu-lagu rohani. Dan lagu rohani itu bukan hanya kata-katanya. Jadi banyak orang bilang, oh ini kan lagu rohani, lihat tuh kata-katanya. I love Jesus, inilah segala macam kata-katanya. Kata-katanya ini ya Kristen lah begitu. Tapi ingat, lagu rohani bukan hanya kata-katanya harus Kristen. Tetapi musik yang menyertai kata-kata itu harus rohani juga, saudara. Karena musik itu ada yang rohani, ada yang duniawi. Ya, musik tanpa kata-kata itu sudah memberikan suatu pesan yang luar biasa. Dan mengapa? Ya karena banyak musik yang hanya instrumental tapi bisa kita nikmati dan bisa menyampaikan pesan. Ya, musik-musik klasik, Anda lihat ya, banyak dipakai di film-film.
Ya, kalau ingin menyatakan misalnya sedang tegang, wah itu kan musiknya tertentu, teng 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 teng, misalnya gitu kan. Nah, kalau Anda nonton film horor, Anda matikan mute, Anda cuma lihat gambarnya ya, itu nggak begitu ngeri, sama sekali nggak ngeri gitu. Anda ada orang datang sini sana sini lari sana sini, nggak masalah begitu, itu nggak begitu ngeri. Musiknya yang membuat mood, membuat ngeri, atau ada musik yang ingin menimbulkan keceriaan. Nah, ada musiknya tang ting tung ting tang ting tung sama macam. Ada jadi macam-macam musik. Nah, ada musik yang dipakai untuk menggambarkan pemberontakan dan percabulan, yaitu musik rock and roll. Para musisi rock and roll mengakuinya bahwa musik mereka adalah tentang seks, tentang pemberontakan ya. Namun betapa naifnya orang Kristen yang berpikir bahwa mereka bisa ambil itu ya, ditaruh kata-kata Kristen ya, maka itu kosher, itu halal, itu memuliakan Tuhan, sama sekali tidak. Ya, yang terjadi adalah kekacauan. Ya, itu seperti orang Israel berpikir, saya ambil keretanya, ganti orangnya. Tadinya orang Kanaan diganti orang Israel, keretanya sama. Tuhan bilang, enggak lah, enggak usah. Jangan pakai cara ini. Jangan pakai cara-cara orang Kanaan gitu ya. Jadi ini suatu pelajaran yang sangat penting sekali. Oke, kita lanjut sekarang di Yosua pasal 11 ayat 10 sampai 15. Pada waktu itu Yosua kembali diributnya Hazor dan rajanya dibunuh dengan mata pedang. Sebab Hazor pada waktu dahulu adalah yang terutama di antara segala kerajaan itu. Semua makhluk yang ada di dalamnya dibunuhnya dengan mata pedang sambil menumpas orang-orang itu. Tidak ada yang tinggal hidup dari semua yang bernafas, dan Hazor dibakarnya. Selanjutnya segala kota kepunyaan raja-raja itu dan semua rajanya dikalahkan Yosua dan dibunuhnya dengan mata pedang. Mereka ditumpasnya seperti yang diperintahkan Musa, hamba Tuhan itu. Tetapi kota-kota yang letaknya di atas bukit-bukit puing tidaklah dibakar oleh orang Israel. Hanya Hazor saja yang dibakar oleh Yosua. Segala barang dari kota-kota itu serta ternaknya telah dijarah orang Israel. Tapi manusia semuanya dibunuh mereka dengan mata pedang. Sehingga orang-orang itu dipunahkan mereka. Tidak ada yang ditinggalkan hidup dari semua yang bernafas. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, hambanya, demikianlah diperintahkan Musa kepada Yosua. Dan seperti itulah dilakukan Yosua. Tidak ada sesuatu yang diabaikannya dari segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Oke, jadi kita melihat di sini Yosua melakukan yang Tuhan perintahkan. Dia memusnahkan semua orang di situ. Sekali lagi, ini bukan karena Tuhan jahat. Ingat bahwa Tuhan punya hak ya atas kematian manusia. Tuhan bisa menentukan hidup mati manusia, itu hak Tuhan. Kita tidak bisa memprotes itu. Tuhan bisa membunuh atau mematikan orang dengan usia. Usia kan di tangan Tuhan. Dengan penyakit, dengan bencana alam, Tuhan kebetulan mau pakai orang Israel di sini. Tidak ada bedanya dengan kalau misalnya Tuhan mau datangkan air bah kah, ya. Kalau air bah datang kan mati juga semua. Atau Tuhan mau pakai seperti Sodom dan Gomora dengan api dan belerang dari langit. Tuhan mau pakai macam-macam yang lain. Tuhan mau pakai penyakit sampar. Itu bisa Tuhan pakai. Namun Tuhan memilih memakai Israel dalam kasus ini sebagai pedang dia, sebagai alat penghukuman dia kepada orang-orang Kanaan yang jahat ini, yang Tuhan sudah kasih waktu ratusan tahun untuk bertobat, bahkan di hadapan mata mereka sampai dengan saat-saat terakhir mereka melihat di depan mata mereka ada bangsa yang kalau mau menyerah, mau taat, mau tunduk kepada Allahnya Israel, bisa diselamatkan ya, seperti Gibeon gitu. Jadi mereka memilih mengeraskan hati untuk menyerang gitu ya. Dan akhirnya mereka dihanguskan, dibunuh maksudnya. Dan ada satu kota khusus yang dibakar, yaitu kota Hazor. Hazor dibakar. Hazor, kenapa Hazor dibakar? Ya mungkin karena Hazor yang paling melawan gitu. Tadi kita baca di ayat 1 bahwa Yabin Raja Hazor ini ring leadernya atau ketua perlawanan. Jadi menggambarkan juga bahwa semakin besar andil kita ya dalam sesuatu, semakin besar tanggung jawab kita dalam dosa, semakin besar hukuman bagi kita begitu. Ya, jadi Hazor dibakar, dan ini sangat menarik karena kota Hazor ini sudah ditemukan oleh arkeologi. Ya, jadi di awal-awal saya pernah katakan Yeriko ditemukan, tentu Yeriko ada di arkeologi, mereka menemukan puing-puing Yeriko. Dan mereka mendapatkan, oh ternyata benar Yeriko itu kota berkubu, ada temboknya, dan temboknya pernah jatuh, pernah hancur begitu. Nah demikian juga Hazor pernah ditemukan oleh arkeologi, dan ditemukan juga bahwa Hazor ini pernah dibakar. Jadi persis seperti yang Alkitab katakan, luar biasa ya. Arkeologi membuktikan Alkitab benar. Tetapi arkeologi bukan hanya membuktikan Alkitab benar dalam hal Hazor, bahkan dalam kota-kota lain juga. Dulu
sebagian arkeolog ya, atau orang-orang liberal lah, bukan arkeolog, tapi ya sebagian arkeolog dan orang-orang liberal kadang-kadang menyerang begini. Mereka berkata ketika mereka meneliti kota-kota, puing-puing kota Kanaan, mereka tidak menemukan penghancuran besar-besaran. Ya, dan mereka berkata, bukankah mestinya Yosua masuk ke Kanaan, penghancuran besar-besaran terhadap kota-kota. Namun, kalau kita baca dengan teliti di Alkitab, ternyata kota-kota tidak dihancurkan. Yang dihancurkan itu hanya beberapa kota saja, yaitu Hazor, Yeriko. Bahkan dikatakan di sini dengan tegas di ayat 13 ya tadi, ayat pasal 11 ayat 13, bahwa kota-kota lain tidak dibakar, hanya Hazor yang dibakar. Jadi memang manusianya ditumpas, tapi kota-kotanya tidak. Bahkan kota-kota ini belakangan akan dipakai oleh Israel menjadi kota-kota mereka. Jadi manusianya habis, kotanya tidak dihancurkan, kecuali beberapa kota yang spesial ya, seperti Hazor, Yeriko, dan yang menurut arkeologi menemukan benar bahwa Hazor dan Yeriko memang pernah dihancurkan begitu. Oke. Dan sekarang kita masuk ke ayat 16 sampai ayat yang ke-23. Ayat 16 sampai 23, demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu, pegunungan, seluruh tanah Negeb, seluruh tanah Goshen, daerah bukit serta Araba Yordan, dan pegunungan Israel dengan tanah rendahnya. Mulai dari pegunungan Gundul yang mendaki ke arah Seir sampai ke Baal Gad di lembah Gunung Libanon, di kaki Gunung Hermon. Semua rajanya ditangkapnya dan dibunuhnya. Lama Yosua melakukan perang melawan semua raja itu. Tidak ada satu kota pun yang mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel selain daripada orang Hewi yang diam di Gibeon itu. Semuanya telah direbut mereka dengan berperang. Karena Tuhan yang menyebabkan hati orang-orang itu menjadi keras sehingga mereka berperang melawan orang Israel, supaya mereka ditumpas dan jangan dikasihani, tapi dipunahkan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Pada waktu itu Yosua datang dan melenyapkan orang Enak dari pegunungan, dari Hebron, Debir, dan Anab, dari seluruh pegunungan Yehuda dan dari seluruh pegunungan Israel. Mereka dan kota-kota mereka ditumpas oleh Yosua. Tidak ada lagi orang Enak ditinggalkan hidup di negeri orang Israel. Hanya di Gaza, di Gad, dan di Asdod masih ada yang tertinggal. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi milik pusaka mereka menurut pembagian suku mereka. Maka amanlah negeri itu berhenti dari berperang. Oke, jadi di sini adalah bagian kesimpulan ya, kesimpulan dari peperangan ini, dan menggambarkan bagaimana Yosua merebut semua daerah. Di situ memang hanya beberapa pasal saja kita baca, namun perhatikan ayat 18 dikatakan lama Yosua melakukan perang melawan semua raja itu. Jadi peperangan yang cukup lama, ada yang memperkirakan ya lebih dari 10 tahun peperangan ini. Karena kenapa? Yosua nanti kita melihat dia meninggal, kalau kita buka Yosua 24, Yosua 24 dia meninggal umur 110 tahun. Ya, 110 tahun. Dan kita melihat, kita tidak diberitahu persis umur Yosua waktu dia masuk ke tanah Kanaan, tapi kita bisa sedikit mengira-ngira ya, membuat hipotesis. Kita dikasih tahu umur Kaleb. Nah, umur Kaleb itu ada di coba saya cari sebentar ya. Umur Kaleb ada di Yosua 14 nanti. Yosua 14 ayat 7. Di situ dikatakan, ini Kaleb ngomongnya, aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri itu. Jadi ini bicara mengenai Kaleb diutus sebagai salah satu dari 12 pengintai, dan dia berumur 40 tahun waktu itu. Dan ingat, Musa mengirim 12 orang, salah satunya Yosua, salah satunya Kaleb. Dan kita bisa berasumsi bahwa Musa akan mengirimkan orang-orang yang tidak terlalu beda jauh lah, nggak mungkin dikirim satu kakek-kakek, satu masih anak ingusan gitu kan. Jadi kalau Kaleb diutus waktu itu umur 40, maka kita bisa mengira bahwa Yosua juga kira-kira umurnya sekitar begitu, antara 30 sampai 40-an tahun begitu. Dan kita tahu bahwa Yosua adalah bujangnya Musa, dan Musa waktu itu 80 tahun. Jadi kalau Yosua 30-40-an tahun itu wajar gitu kan. Selisih 40-an tahun dengan Musa. Dan berarti Yosua
tadi kita bilang kira-kira ya, mungkin 30 sampai 40-an tahun waktu mereka keluar dari Mesir. Berarti waktu mereka masuk Kanaan plus 40 tahun berarti berapa? 60 sampai 70 sampai 80-an tahun ya, 70 sampai 80-an tahun. Dan itu berarti bahwa dia dari situ sampai umur 110 tahun, dia meninggal umur 110 tahun. Jadi, dan kalau kita lihat di dalam Yosua 14 ayat 10 bahwa dia berumur 85 tahun pada saat dia berbicara, maka kita dapatkan bahwa peperangan Kanaan itu berlangsung sekitar 7 tahun ya. Dan lebih tegasnya lagi kita akan perhatikan nanti di pembahasan di pasal 14. Lama intinya, lama Yosua melakukan perang melawan semua raja itu dan akhirnya itu selesai. Bukan berarti semua kota sudah dikalahkan, gitu ya, tapi yang utama-utama semua sudah dikalahkan. Nanti sisa-sisanya nanti menjadi bagian dari masing-masing suku. Nanti kita akan lihat di pasal-pasal selanjutnya. Yang sangat menarik adalah di ayat 20 dikatakan bahwa tidak ada dari semua suku-suku Kanaan di situ yang akhirnya mau menyerah kepada Israel, membuat ikatan perjanjian kecuali Gibeon. Dan ayat 20 dikatakan karena Tuhan yang menyebabkan hati orang itu menjadi keras sehingga mereka berperang melawan orang Israel. Nah, sampai di sini mungkin ada orang yang sedikit protes dan berkata, "Loh, Tuhan yang bikin mereka keras." Dan kita bisa melihat ada dua reaksi yang bisa salah di sini ya. Reaksi pertama adalah reaksi yang Calvinistik itu. Calvinistik yang berkata, "Nah, itu berarti Tuhan memang tidak ingin mereka diselamatkan, Tuhan memang ingin menghancurkan mereka, Tuhan membenci mereka, ya, Tuhan tidak memberikan jalan keselamatan sedikit pun kepada mereka. Ya, namun ini bertentangan dengan ayat-ayat firman Tuhan yang berkata Tuhan ingin semua orang diselamatkan sebenarnya. Tetapi ada reaksi yang salah yang kedua yang menyalahkan Tuhan, berkata, "Loh, ini Tuhan yang keraskan mereka kok," begitu kan? Berarti memang Tuhan ingin mereka binasa, tapi ya mirip dengan apa yang Calvinis katakan, tapi yang ini yang menyalahkan Tuhan. Kalau Calvinis tidak menyalahkan Tuhan, namun mengatakan memang Tuhan ingin mereka binasa. Itu juga salah. Tapi yang kedua adalah menyalahkan Tuhan bahwa Tuhan yang menyebabkan hati orang itu menjadi keras dan berarti Tuhan jahat terhadap mereka, begitu intinya. Namun saudara yang kasih Tuhan, kita harus saya dulu juga bingung ya, tapi setelah saya mempelajari bahasa asli Alkitab, saya mendapatkan satu hal yang sangat luar biasa. Anda tahu apa kata di balik menyebabkan hati orang-orang itu menjadi keras? Anda tahu apa kata di baliknya? Kalau dalam bahasa Inggris, ya di sini memakai istilah saya buka ya KJV di sini. For it was of the Lord to harden their hearts, mengeraskan hati. Dan kata mengeraskan, to harden, ini dari kata hazak di dalam bahasa Ibrani, hazak. Nah, yang sangat menarik, hazak ini bisa juga diterjemahkan menguatkan, begitu. Jadi hazak ini bukan kata yang negatif. Hazak ini artinya menguatkan. Ini kata yang persis sama yang dipakai oleh Tuhan kepada Yosua di berbagai ayat. Misalnya Yosua 1 ayat 7. Masih ingat? Di awal sekali Yosua 1 ayat 7 Tuhan bilang apa? Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, coba tebak. Apa kata Ibrani di balik kuatkan? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya, kata itu adalah kata yang sama. Kata hazak. Kata yang sama yang diterjemahkan mengeraskan di tadi pasal 11 ayat 23. Demikian juga di pasal 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jadi kata kuatkan di situ juga kata hazak di situ. Jadi Tuhan menyuruh Yosua untuk menguatkan hatinya atau mengeraskan hatinya, gitu. Dan Tuhan juga di pasal 11 ayat 20 di sini mengeraskan hati orang-orang Kanaan di sini. Jadi kita bisa tahu sebenarnya Tuhan mengeraskan hati seseorang bukan berarti begini, orang itu netral, orang itu atau bahkan orang itu tadinya mau bertobat lalu Tuhan keraskan akhirnya dia jadi nggak mau bertobat. Bukan seperti itu, saudara kasih Tuhan. Ketika Tuhan mengeraskan hati, termasuk Firaun di Keluaran, termasuk orang-orang Kanaan di sini, Tuhan bukan tadinya mereka netral, lalu Tuhan bikin mereka jadi menentang Tuhan. Tidak. Tuhan ingin semua orang diselamatkan. Tuhan kasih mereka kesempatan diselamatkan, kasih. Namun mereka terus menolak sampai habis masa
habis kesempatannya begitu, dan kemudian Tuhan mengeraskan. Dan Tuhan mengeraskan itu berarti Tuhan menguatkan hati mereka sebenarnya dalam posisi mereka. Jadi mereka sudah ambil posisi, Tuhan hanya menguatkan posisi mereka. Dan ini tergantung. Jadi Tuhan menghazak itu bagus atau negatif, tergantung. Kalau sama Yosua bagus, ya kan? Tuhan suruh Yosua, hazak hatimu, kuatkan hatimu, bagus. Karena kenapa? Karena Yosua sudah dalam posisi, dia sudah pilih posisi, dia mau percaya sama Tuhan, dia mau bergantung sama Tuhan. Tuhan bilang, kuatkan hatimu, bagus. Ya. Tapi kalau orang yang sudah berposisi, dia menentang Tuhan, melawan Tuhan, Tuhan hazak dia, Tuhan kuatkan dia dalam posisi dia, ya negatif, artinya dia jadi tambah menentang Tuhan. Kita mendapatkan sedikit gambaran mengenai hal ini juga di Roma pasal 1. Jadi Tuhan bicara mengenai orang-orang yang kacau ya, orang-orang yang reprobat di sini kalau nama bahasa Inggrisnya. Tapi apa dikatakan di sini? Tuhan menyerahkan. Ya, perhatikan ayat 23, 24 ya. Ada beberapa kali, ada 3 kali dikatakan Tuhan menyerahkan mereka. Ayat 24. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka. Jadi Tuhan berkata, oke, silakan lakukan sesuai yang kau inginkan. Nah, itu kan Tuhan menguatkan keinginan hati mereka begitu. Jadi kita harus paham ini, Tuhan bukan tidak adil sama orang-orang ini. Tuhan sudah kasih mereka kesempatan bertobat. Mereka sengaja pilih tidak mau bertobat, sengaja. Dan oke, Tuhan bilang, Tuhan kokohkan, Tuhan kuatkan mereka dalam posisi mereka itu. Jadi ini adalah apa yang terjadi. Pelajarannya adalah janganlah kita berkeras melawan Tuhan. Kalau kita berkeras melawan Tuhan, maka seperti Firaun, Anda baca di Keluaran. Firaun mengeraskan hati. Akhirnya sampai kepada tulah yang kesekian, Tuhan yang keraskan hatinya. Karena dia yang duluan berkeras hati. Gitu. Kalau kita menentang Tuhan, Tuhan bisa kokohkan kita dalam penentangan kita itu. Oke, sekarang kita masuk ke pasal 12. Ya, pasal 12, daftar raja-raja yang kalah. Dan ini pasal yang ini ya, menarik dalam pengertian ada banyak nama-nama ya. Coba saya akan bacakan semuanya langsung saja 1-24, tidak terlalu panjang. Inilah raja-raja negeri yang dikalahkan oleh orang Israel dan yang negerinya diduduki mereka di seberang Yordan ke arah matahari terbit dari sungai Arnon sampai gunung Hermon serta seluruh Araba Yordan ke arah timur, yakni Sihon raja orang Amori yang diam di Hesibon yang memerintah atas suatu daerah dari Arur yang letaknya di tepi sungai Arnon pada pertengahan sungai itu ditambah setengah Gilead sampai sungai Yabok batas daerah Bani Amon. Oke, ini Sihon ini yang di sebelah timur sungai Yordan ya. Jadi sebelum mereka menyeberang sungai Yordan. Ayat 3, dan atas Araba Yordan sampai ke sebelah timur Danau Kinerot dan sampai ke sebelah timur Laut Araba, yakni Laut Asin ke arah Bet Yesimot dan ke arah selatan sampai kaki lereng-lereng Gunung Pisga. Ini masih di sebelah timur Yordan. Ayat 4. Selanjutnya daerah Og, Raja Basan. Ini juga masih di timur Yordan. Seorang dari sisa-sisa orang Refaim. Raja ini diam di Asitarot dan di Edrei. Dan memerintah atas gunung Hermon, atas Salka dan atas seluruh Basan. Sampai daerah orang Gesur dan orang Maaka dan atas setengah Gilead. Sampai daerah Sihon, orang Raja Hesibon. Musa hamba Tuhan itu beserta orang Israel telah mengalahkan mereka, dan Musa hamba Tuhan itu telah memberikan daerah itu kepada orang Ruben, orang Gad, dan suku Manasye yang setengah itu menjadi milik mereka. Oke, ini semua sudah sejarah. Ayat 7, inilah raja negeri yang dikalahkan oleh Yosua. Jadi yang tadi itu kan Musa, sekarang yang Yosua. Dan oleh orang Israel di sebelah barat sungai Yordan. Jadi sekarang sebelah barat sungai Yordan, dari Baal Gad di lembah gunung Libanon, sampai pegunungan Gundul yang mendaki ke arah Seir. Negeri ini diberikan Yosua kepada suku-suku Israel menjadi miliknya menurut pembagiannya. Di pegunungan, di daerah bukit, di Araba Yordan, di lereng gunung, di padang gurun, dan di tanah Negeb, yakni di negeri orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Oke, kemudian ada daftar, wah banyak sekali raja sini ya. 9. Raja negeri Yeriko, 1. Raja negeri Ai di sebelah Betel, 1. Raja negeri Yerusalem, 1. Raja negeri Hebron, 1. Raja negeri Yarmut, 1. Raja negeri Lakis, 1. Raja negeri Eglon, 1. Raja negeri Gezer, 1. Raja negeri Debir, 1. Raja negeri Geder, 1. Raja negeri Horma, 1.
Raja negeri Arad 1, Raja negeri Libna 1, Raja negeri Adulam 1, Raja negeri Makeda 1, Raja negeri Betel 1, Raja negeri Tapua 1, Raja negeri Hefer 1, Raja negeri Afek 1, Raja negeri Lasaron 1, Raja negeri Madon 1, Raja negeri Hazor 1, Raja negeri Simron Meron 1, Raja negeri Aksaf 1, Raja negeri Taanak 1, Raja negeri Megiddo 1, Raja negeri Kedesh 1, Raja negeri Yokneam di dekat Gunung Karmel 1, Raja negeri Dor di tanah Bukit Dor 1, Raja negeri Goyim di Galilea 1, Raja negeri Tirza 1. Jadi jumlah semua raja itu 31 orang. Oke. Dan mungkin ada orang bilang, wow, betapa pasal yang membosankan atau tidak relevan bagi kita. Karena toh kita tidak kenal, tidak tahu, tidak banyak orang tidak punya bayangan malah ini di mana nama-nama ini. Walaupun sebagian nama ini mestinya familiar ya, seperti Yeriko, Hebron ini mestinya familiar bagi orang Kristen. Namun saudara yang kasih Tuhan, ini bagian dari firman Tuhan ya, dan ini tetap mengajarkan kita banyak prinsip ya. Prinsipnya antara lain bahwa kita berkata mungkin bagi kita hari ini agak membosankan, tapi kita harus ingat bahwa firman Tuhan kan bukan ditulis hanya untuk kita saja. Firman Tuhan ditulis untuk banyak orang, untuk seluruh orang. Dan bagi orang-orang tertentu ini sangat menarik. Misalnya bagi siapa? Ya bagi orang Israel ini sangat menarik tentunya. Bagi orang Israel ini sangat menarik karena ini membicarakan wilayah mereka. Ya, saya yakin kalau misalnya Anda dikasih tanah, misalnya ada bos besar kasih Anda tanah, saya mau kasih kamu tanah nih. Di mana? Oh, jauh tempatnya, dia sebut satu tempat yang mungkin Anda belum pernah pergi. Lalu dia kasih tahu Anda, itu ada satu batasnya di desa ini. Walaupun Anda mungkin belum pernah dengar, tapi karena itu milik Anda akan perhatikan dengan sangat seksama. Oh iya, di mana ya? Anda mungkin akan cari di peta dan sebagainya. Karena itu milik Anda, gitu kan. Jadi, walaupun bagi orang Kristen hari ini, aduh ini bosen nih, Libna, Makeda, apa sih itu? Tapi ingat bahwa firman Tuhan bukan hanya ditulis bagi kita. Firman Tuhan juga ditulis bagi orang Israel waktu itu. Dan ini sangat menarik bagi mereka. Tapi selain daripada itu, ini juga menggambarkan bagaimana Tuhan menolong mereka. 31 raja, bayangkan ya. Dan kembali menggarisbawahi kontras betapa generasi yang lampau tidak percaya sama Tuhan. Padahal Tuhan sangat mampu, Tuhan mau memenangkan mereka. Bahkan tadi di pasal 11 bagian terakhir ada satu yang saya lupa tekankan, bahwa mereka mengenyahkan orang-orang enak yang disebut di situ ya, di ayat 22. Orang-orang enak ditumpas, ayat 21, 22. Padahal orang-orang enak inilah yang dikatakan seperti raksasa. Wah, mereka seperti raksasa, kita seperti belalang katanya. Ya, jadi menggambarkan penyertaan Tuhan, 31 raja, luar biasa sekali. Kemudian pelajaran lain adalah bahwa ternyata Tuhan peduli dengan detail-detail seperti ini. Ya, Tuhan peduli bahwa hal-hal yang mendetil intinya. Ya, dan ini menjadi suatu kabar baik bagi kita. Kadang-kadang ada orang Kristen, dan dulu saya juga sempat berpikir ada hal-hal yang terlalu remeh untuk kita bawa kepada Tuhan. Ya. Tapi saya telah belajar bahwa Tuhan peduli dengan segala aspek kehidupan kita. Tidak ada hal yang terlalu remeh. Kadang-kadang kita berpikir, ini hal kecil, saya nggak usah libatkan Tuhan, saya urus sendiri. Oh, bukan begitu. Justru Tuhan peduli dengan setiap detail hidup kita. Kita libatkan Tuhan dalam semuanya, saudara kasih Tuhan. Kita bisa membawa dalam doa semuanya. Ya. Kadang-kadang saya cari barang susah ketemu, ya. Pernah saya cari barang, aduh di mana barang ini, saya lupa tinggalkan, misalnya kunci atau apa. Saya pusing 7 keliling dan akhirnya saya pikir, ya saya minta tolong Tuhan saja. Dan mungkin kita berpikir, masa Tuhan minta tolong cari kunci buat kamu, emangnya Tuhan tukang cari kunci? Bukan seperti itu saudara Tuhan, tapi kita tahu Tuhan itu maha kuasa dan Tuhan maha mengasihi kita, dan Tuhan terlibat dalam setiap aspek kehidupan kita. Artinya semua bisa kita bawa dalam doa. Ya. Bahkan 1 Tesalonika ayat pasal 5 ayat 17 kata apa? Berdoalah senantiasa gitu. Jadi dalam segala sesuatu kita bisa ngomong sama Tuhan, karena Tuhan itu ya Bapa kita, ya sahabat kita, ya Tuhan kita. Jadi bayangkan kita berjalan dalam hidup ini dengan seorang sahabat yang sangat baik, dan kita bisa mendiskusikan semuanya dengan dia. Ya, kita ada lihat orang, kita bilang, lihat tuh orang. Misalnya kita sama teman kan, lihat tuh orang itu kenapa begitu ya. Jadi kita bisa ngobrol apa saja, dan kita bisa bawa apa saja sama Tuhan. Tidak ada detil yang terlalu kecil bagi Tuhan. Dan ingat bahwa nanti suatu saat nanti di sorga akan dibuka semua kitab, ya kan?
Anda baca di tata pengadilan Allah, semua kitab akan dibuka. Yang paling penting adalah kitab kehidupan. Kalau nama Anda ada dalam kitab kehidupan, Anda sudah percaya Yesus, dosa Anda sudah ditanggung oleh Yesus, Anda akan selamat. Tapi bukan hanya ada kitab kehidupan, semua kitab akan dibuka. Termasuk setiap detil kehidupan kita dicatat oleh Tuhan. Sama seperti Tuhan mencatat detil-detil hal seperti ini, Tuhan mencatat semuanya, saudara Tuhan. Dan ada orang yang akan sangat malu karena semuanya dicatat, tapi ada orang yang akan sangat bersyukur bahwa banyak orang yang manusia tidak tahu, namun Tuhan tahu dan dicatat semua oleh Tuhan. Oke, demikian pembahasan kita pada hari ini. Kiranya ini semua bisa kita lakukan ya dengan baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin kami. Tolong supaya kami dapat belajar dari firman-Mu, kemudian kami dapat melakukannya dalam hidup ini. Terima kasih sekali lagi. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, dan kembali. Sampai berjumpa di sesi selanjutnya, masih bersama dengan saya Dr. Stephen Einstein Liao. Kiranya Tuhan memimpin dan melindungi kita semua. Sampai berikutnya, Maranatha.